Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah saat ini saya berada di Permandian Leja, Air Manas Leja Sopeng. Tadinya ini di luar agenda. Agenda saya adalah memberi nasihat pernikahan. Tapi karena dekat, kita jalan-jalan ke sini. Kemudian tadi ada lagi agenda di luar agenda, yaitu kultum di Masjid Baitul Amin Leja. Dan selanjutnya kita melanjutkan perjalanan ke Permandian Air Panas Leja. Saudara-saudara sekalian, di sini kita menyaksikan fenomena alam. Bagaimana Allah menciptakan dunia ini begitu indah. Salah satu hikmah yang kita dapat di sini adalah melihat keadaan air dan keluar dari pegunungan. Menurut cerita, kenapa air di sini bisa menjadi panas? Karena gunung ini adalah salah satu gunung yang aktif. Dia panas dan sewaktu-waktu dia bisa meletus. Nah, hikmahnya adalah air ini adalah air yang menampung panas yang terkandung di dalam gunung. Andai kata tidak ada air yang menampung panasnya gunung yang ada di dalam sini, maka sewaktu-waktu gunung ini bisa saja meletus. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya air yang terlihat lemah, yang terlihat lembek, dibandingkan dengan gunung yang kokoh tinggi, keras, batu yang keras, ternyata suatu ketika yang keras ini, yang kuat ini ternyata bergantung kepada atau memerlukan si air yang lemah. Artinya di dalam kehidupan kita, Allah sudah memberikan masing-masing kepada kita kelebihan dan kekurangan. Maka tidaklah pantasnya bagi kita untuk memandang enteng seseorang. Karena bisa jadi kelebihan yang ada kita miliki menjadi kekurangan orang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan di sisi lain, orang yang kita remehkan ternyata memiliki kelebihan yang tidak kita miliki. Maka jangan memvonis seseorang, meremehkan seseorang hanya karena kita memiliki kelebihan yang mereka tidak miliki. Karena bisa jadi kelebihan mereka lebih banyak daripada kelebihan kita miliki. Nah, kemudian pelajaran yang lain, bahwanya segala sesuatu punya harganya, tapi tergantung dari kondisinya. Kita melihat pada saat kita di dalam tengah di dasar laut atau di tengah laut tenggelam. Jika kita ditanya mana yang lebih berharga antara batang pisang atau satu peti emas, pasti kita akan menjawab yang lebih berharga adalah 1 ton emas, 1 peti emas. Apa sih harganya satu batang pisang? Tapi kita tidak boleh meremehkan batang pisang. Suatu ketika kita hanyut di tengah lautan, jangankan 1 peti, 10 peti emas pun kita tidak akan mau terima. Kenapa? Karena justru akan membebani kita, akhirnya kita tenggelam. Justru pada saat itu yang kita butuhkan adalah batang pisang. Jadi ada kalanya batang pisang lebih berharga daripada sepeti emas. Begitu juga manusia. Sama halnya, kalau kita ditanya, yang manakah yang lebih tajam, silet atau kapak? Ustaz Anwar? Kapak. Kapak, ada orang mengatakan kapak, ada orang mengatakan Silet. silet. Masing-masing ada tempatnya, ada kalanya yang mana bisa kita pakai. Setajam-tajamnya kapak yang bisa membelah pohon besar, tapi tidak akan pernah bisa kita pakai untuk mencukur jenggot, mencukur kumis. Bisa enggak? Ya, tidak bisa, tidak bisa.
setajam-tajamnya silet, ya, satu kali irisan itu bisa membelah, tapi tidak akan bisa kita pakai untuk membelah batang pohon. Cocoknya adalah memakai mencukur bulu. Nah, maka begitulah fungsi kita masing-masing. Allah memberikan karunia kepada kita masing-masing. Ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka jangan pernah memandang enteng seseorang. Jangan pernah memandang enteng seseorang. Pernah tidak kita melihat ikan? Ikan itu segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus ikan pasti ada dagingnya. Seburuk-buruk orang pasti ada kelebihannya. Sehebat-hebat orang pasti ada keburukannya. Maka ketika melihat kelemahan seseorang, yakinlah di satu sisi mungkin ada lebih atau ribuan kelebihan diberikan Allah yang kita tidak ketahui. Maka jangan pernah meremehkan hamba-hamba Allah, cipta-ciptaan Allah, karena semua punya fungsi dan tujuan daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala.